Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah kurikulum dan pembelajaran di sini akan menjelaskan mengenai pengembangan model kurikulum, yang dimana diantaranya ada karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berpusat pada guru, siswa, dan masalah. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, di sini anggota kelompok kami ada saya, Tia, Adisti, Saipul, Sophia, dan juga Salwa. Yang pertama yaitu model kurikulum berpusat pada guru atau teacher center curriculum. Model kurikulum berpusat pada guru adalah pendekatan pembelajaran di mana guru menjadi tokoh utama dalam proses belajar mengajar. Guru menentukan apa yang dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, dan bagaimana penilaiannya dilakukan. Dalam pendekatan ini, guru memegang peran sebagai sumber informasi utama, sementara siswa berperan menerima dan mengikuti instruksi secara teratur. Model ini menekankan penyampaian pengetahuan secara langsung dan sistematis. Selanjutnya, karakteristik utama. Karakteristik utama yang pertama, guru sebagai sumber utama. Guru dianggap sebagai orang yang paling mengetahui materi pelajaran. Ia menyampaikan pengetahuan, memberikan arahan, menjelaskan konsep, dan memastikan siswa memahami sesuai standar kurikulum. Siswa jarang diberi kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan sendiri melalui eksplorasi, diskusi, atau investigasi bebas. Karakteristik kedua yaitu metode ceramah dominan. Proses pembelajaran biasanya memakai metode ceramah atau penjelasan langsung. Siswa mendengarkan, mencatat, dan mempelajari materi yang diberikan. Interaksi masih terjadi, tetapi sifatnya satu arah, guru aktif, siswa pasif. Karakteristik ketiga yaitu kontrol belajar ada pada guru, di mana guru mengontrol hampir semua aspek pembelajaran. Di antaranya ada perencanaan materi, penyampaian isi pelajaran, kecepatan belajar, cara siswa harus belajar, dan penilaian hasil belajar. Siswa mengikuti alur yang telah ditentukan oleh guru. Selanjutnya ada kelebihan. Di sini kelebihan yang pertama yaitu materi lebih terstruktur. Karena guru mengatur seluruh proses, materi yang diajarkan cenderung runtut, sistematis, dan tidak melompat-lompat. Ini membantu siswa memahami konsep dasar secara jelas. Kelebihan yang kedua yaitu efisiensi waktu. Metode ceramah dan kontrol guru memungkinkan pembelajaran berlangsung lebih cepat. Guru bisa menyelesaikan banyak materi dalam waktu terbatas tanpa perlu menunggu kecepatan belajar individu siswa. Kelebihan yang ketiga yaitu kontrol penuh. Guru dapat menjaga kelas tetap fokus, mengurangi gangguan, dan memastikan tujuan pembelajaran tercapai sesuai rencana. Model ini cocok untuk kelas besar dengan kebutuhan penyampaian materi yang padat. Namun, di sini ada pula kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu siswa pasif. Karena guru lebih dominan, siswa sering hanya menerima informasi. Mereka jarang terlibat aktif, bertanya, atau mencari jawaban secara mandiri. Akibatnya, keterlibatan belajar rendah. Kekurangan yang kedua yaitu kreativitas terhambat. Pembelajaran yang terlalu terstruktur dan diarahkan membatasi kreativitas siswa. Mereka jarang diberi ruang untuk bereksperimen, mengembangkan ide, atau berpikir kritis. Kekurangan yang ketiga yaitu kurang cocok untuk kemampuan individual. Setiap siswa punya kemampuan berbeda, namun model ini mengasumsikan bahwa semua siswa bisa mengikuti kecepatan dan cara belajar yang sama. Akibatnya, siswa yang lambat tertinggal dan siswa yang cepat merasa kurang tertantang. Selanjutnya, model kurikulum berpusat pada siswa, yaitu Student Center Curriculum, adalah pendekatan kurikulum yang menempatkan kebutuhan, minat, kemampuan, dan pengalaman siswa sebagai pusat dari seluruh proses pembelajaran. Di dalam model ini, siswa tidak hanya menjadi penerima informasi saja, tetapi siswa aktif berpartisipasi, mengeksplorasi, bertanya, dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Selanjutnya itu karakteristik. Yang pertama yang aku jelaskan adalah siswa aktif. Siswa berperan sebagai subjek yang aktif mencari, mengolah, dan membangun pengetahuan. Mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan guru saja, tetapi mereka juga bertanya, berdiskusi, melakukan eksperimen, dan memecahkan masalah. Tujuannya agar siswa mengalami sendiri proses belajar, bukan sekedar menerima informasi saja. Selanjutnya, belajar kolaboratif, belajar yang dilakukan melalui kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil atau tim, melalui kolaborasi, yaitu berbagi ide, mendengarkan pendapat orang lain, dan mengembangkan empati. Model ini melatih kompetensi sosial sekaligus memperdalam pemahaman konsep melalui diskusi dan interaksi. Selanjutnya, penilaian berbasis proyek. Penilaian tidak hanya berupa tes tertulis saja, tetapi berbentuk proyek yang mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan konsep,
pemecahan masalah, kerjasama, dan komunikasi. Proyek ini memberi gambaran nyata tentang kompetensi siswa secara menyeluruh, jadi bukan hanya hasil hafalan saja. Selanjutnya, kurikulum fleksibel. Kurikulum dibuat tidak kaku, tetapi dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa, kondisi lingkungan belajar, dan tingkat perkembangan siswa. Fleksibilitas ini memungkinkan pembelajar menjadi lebih relevan, bermakna, dan humanis. Selanjutnya, kelebihan. Yang pertama, kelebihan dalam mengembangkan kreativitas. Pendekatan ini memberi siswa untuk mengeksplorasi ide-ide baru, mencari solusi unik terhadap masalahnya, dan membuat proyek atau karya orisinal. Karena siswa tidak hanya mengikuti instruksi, tetapi diberi kesempatan memilih cara belajar dan mengekspresikan pemahaman mereka sendiri. Otomatis, kreativitasnya dapat berkembang secara maksimal. Dan kedua, meningkatkan kemandirian. Dalam pembelajaran berpusat pada siswa, yang pertama, siswa dilatih mengambil keputusan sendiri, dapat mengatur waktu, memilih strategi belajar, dan bertanggung jawab terhadap proses hasil belajarnya. Hal ini menumbuhkan yaitu kemampuan mengatur diri dan belajar secara mandiri, yang penting untuk pembelajaran sepanjang hayat. Yang terakhir, memperkuat kemampuan kolaborasi. Model ini mendorong banyak aktivitas kelompok seperti diskusi, proyek tim, dan problem solving bersama. Dari sini, siswa belajar bekerja sama, berkomunikasi efektif, menghargai pendapat orang lain, dan menyelesaikan konflik secara sehat. Kemampuan kolaboratif ini sangat dibutuhkan di dunia kerja dan kehidupan sosial. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan guru yang benar-benar kompeten, sehingga tidak semua pengajar dapat menerapkan dengan optimal. Yang kedua, memerlukan waktu yang lebih lama, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan proses belajar. Yang terakhir, pengawasan kelas menjadi lebih sulit karena jumlah kelas yang dapat dikontrol guru menjadi lebih sedikit atau perhatian guru harus lebih terpecah. Pembahasan selanjutnya yaitu problem-based curriculum atau kurikulum berbasis masalah. Kurikulum berbasis masalah dapat diartikan sebagai pendekatan belajar yang membuat siswa dapat memahami pembelajaran lewat sebuah masalah yang nyata. Jadi, siswa tidak hanya belajar tentang teori, tetapi siswa juga langsung dihadapkan dengan situasi yang harus mereka pecahkan. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik dari kurikulum berbasis masalah. Yang pertama ada pemecahan masalah yang nyata. Di sini, siswa belajar dari kasus atau persoalan yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada pembelajaran kontekstual, yaitu materi pelajaran dikaitkan dengan kondisi nyata di sekitar siswa, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga ada proses berpikir kritis. Di sini siswa diajak untuk menganalisis, mencari informasi, dan mengambil keputusan sendiri. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dari kurikulum berbasis masalah. Di antaranya, yang pertama ada membantu siswa lebih terampil menganalisis dan memahami masalah. Yang kedua ada pelajaran terasa lebih relevan karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Dan kekurangan dari kurikulum berbasis masalah sendiri itu ada di antaranya. Yang pertama, guru perlu persiapan yang lebih rumit, terutama dalam membuat skenario masalah yang harus dihadapi siswa. Nah, yang kedua itu ada tidak semua siswa siap belajar dengan cara seperti ini. Yang ketiga ada membutuhkan sumber belajar yang cukup agar prosesnya dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Faktor internal yang pertama yaitu peserta didik, pusat pengembangan kurikulum atau biasa disebut student center. Yang kedua ada pendidik atau guru. Guru ini kualitas dan kompetensi mereka sangat menentukan bagaimana kurikulum dapat dijalankan. Yang ketiga ada sarana dan prasarana. Fasilitas yang mendukung proses belajar, kelengkapan dan kualitasnya mempengaruhi bentuk kurikulum dan metode yang akan digunakan. Yang keempat ada kondisi sekolah meliputi manajemen, budaya sekolah, dan lingkungan internal lainnya, contohnya yaitu visi misi dan tata tertib sekolah. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan akan mempengaruhi pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Yang kedua, perkembangan iptek mendorong kurikulum untuk menyesuaikan diri agar siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan tantangan abad ke-21. Yang ketiga, ada nilai masyarakat. Kurikulum juga harus selaras dengan nilai-nilai, norma budaya, dan karakter masyarakat setempat maupun nasional. Yang terakhir ada kebutuhan industri. Perkembangan dunia kerja menuntut kurikulum agar menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan model kurikulum. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang guru center, yaitu pendekatan secara tradisional. Apa sih guru center tuh? Nah, di guru center ini, guru sebagai sumber pengetahuan umum, sedangkan siswanya sebagai penerima pasif. Dan dalam pembelajarannya, yaitu berfokus pada materi dan ujian. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita akan bahas tentang kelebihannya dulu. Kelebihannya yaitu efektif untuk menyampaikan informasi dasar. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu tidak mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Tadi kita sudah membahas tentang guru center. Nah, sekarang kita akan membahas tentang student centernya atau pendekatan berpusat pada siswa. Di dalamnya yaitu siswa sebagai pusat pembelajarannya, sedangkan guru itu sebagai fasilitatornya. Nah, dalam pembelajarannya berfokus pada kebutuhan dan minat siswa. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya yaitu memerlukan perencanaan yang baik untuk memastikan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan kelebihannya yaitu bisa meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa di dalam kelas. Tadi sudah membahas tentang guru center dan juga student center. Nah, sekarang kita membahas tentang pendekatan berbasis masalahnya atau problem based learning, di mana siswa belajar melalui pemecahan masalah yang nyata. Sedangkan gurunya sebagai fasilitator dan pembimbing. Pembelajarannya yaitu berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Untuk kelebihannya yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Untuk kekurangannya memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup untuk implementasi.